Minggu Advent ketiga. Mari kita sama-sama bernyanyi dari Kitab Bakti 127 bait yang ketiga. 3 lilin kita nyalakan. Senang sekali hari ini kakak dan bunda bisa bertemu dengan adik-adik semua. Walaupun melalui video streaming, kakak dan bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun adik-adik semua beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak dan bunda mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos pada hari ini dilayani oleh Kak Putri, Bunda Yati, dan Kak Dandi. Adik-adik terkasih, sebelum kita memulai IMPA di hari Minggu ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, menghadap Tuhan, dan bernyanyi dari Kidung Ceria 67, baitnya yang pertama, Siapa Turun ke Dunia. Sebelum memasuki pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat-alat tulisnya ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1-10. Dengan tema pembelajaran kita pada hari ini, Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik. Adik-adik, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 140 Firman-Mu Pelita. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita, pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Dan Bunda mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama berdoa ya Kak Putri ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan hari ini. Di minggu ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kakak dan bunda layan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Agar kami semua Tuhan, anak-anak layan, boleh mendengarkan dengan baik berita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Pasti luar biasa. Adik-adik, Bunda tanya,
Minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Nah, adik-adik, cerita atau firman Tuhan hari ini merupakan keterikatan dengan cerita minggu lalu. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Kita bersama-sama ya, simak dan kita baca bersama-sama. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan tegakkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring juga akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adapun judul cerita kita minggu ini ialah Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik. Nah, adik-adik, kembali mengenai Nabi Yesaya. Kitab Yesaya, adik-adik, merupakan nubuatan murkanya Tuhan bagi kerajaan Yehuda. Kenapa ya adik-adik? Karena ini merupakan hukuman bagi orang Israel atau umat Yehuda. Karena pasti ada yang menyebabkan. Penyebabnya ialah pertama, dalam hal ibadah adik-adik, banyak sekali warga Yehuda yang tidak setia beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah dan menyembah kepada ilah-ilah lain atau penyembahan berhala. Yang kedua, dalam hal moralitas adik-adik, moralitas sangat buruk yang tampak dalam diri mereka. Mereka suka menindas orang miskin, mencuri dan membunuh. Yang ketiga, dalam hal politik, di mana pemimpin Israel yang lebih percaya kepada kekuatan kerajaan asing dibandingkan percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan perjanjian dengan kerajaan musuh. Kemudian nubuatan dari Nabi Yesaya datang bahwa adanya pengharapan pemulihan bagi Yehuda. Ada, tapi jika
orang-orang Yehuda atau bangsa Yehuda bertobat adik-adik. Ada beberapa gambaran pemulihan yang diungkapkan Nabi Yesaya tadi dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun menjadi bergirang, padang belantara menjadi berbunga. Libanon, Gunung Karmel dan lembah Saron terkenal dan keindahan dan kesuburan padang rumput. Keindahan itu akan dimiliki oleh padang rumput dan padang belantara. Kita bisa baca di ayat yang kedua. Tanah, pasir, dan gunung gersang akan menjadi kolam dan sumber air. Itu kita bisa baca di ayat yang ketujuh. Orang-orang yang cacat, yaitu orang buta, tuli, bisu, dan lumpuh, akan dipulihkan. Itu ayat 5 dan 8 adik-adik. Adik-adik, semua gambaran tersebut hendak menekankan situasi yang buruk saat itu, yang ekstrim, dan menjadi indah, damai, dan tentram. Nah adik-adik, bacaan kita hari ini yang dari Yesaya 3 ayat 1 sampai 10 mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Tuhan tidak menginginkan untuk seterusnya umat mengalami hal-hal yang buruk adik-adik. Tapi Tuhan rindu menjadikan segala sesuatu indah, memulihkan yang rusak, dan memberikan jalan keluar atau solusi bagi yang bergumul adik-adik. Nah adik-adik, minggu Advent ketiga ini adalah masa penantian akan kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristus juru selamat dunia yang oleh umat Kristen diimani dan terwujud ketika lahirnya Yesus Kristus yang kita peringati di hari Natal. Janjinya bahwa Ia akan memberikan pertolongan pada waktunya sehingga memberikan pengharapan bagi kita di masa Advent ini. Nah, adik-adik, di sini ada gambar, ya, ada gambar yang tadi disampaikan bahwa padang gurun akan menjadi padang yang indah. Kemudian padang belantara juga akan menjadi padang yang indah yang berbunga-bunga. Nah adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini bukan saja kita bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami situasi yang buruk. Seperti banyak orang sakit yang diisolasi di rumah sakit rujukan, rumah sakit biasa, semua penuh saat ini karena virus corona adik-adik. Tingkat kematian semakin tinggi dan banyak orang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, di PHK-kan, dan banyak yang kelaparan. Perekonomian dewasa ini sangat terpuruk sehingga kesejahteraan rakyat menurun. Kita tidak bisa sekolah seperti normal, tidak bisa keluar rumah bermain, berjumpa dengan teman-teman, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman dan lain-lainnya. Namun adik-adik, di balik situasi yang buruk yang kita alami, dampak positifnya ada dari COVID-19 ini. Yaitu Tuhan mau mengubahnya menjadi yang baik bagi kita. Yaitu kita bisa menjaga kebersihan, kemudian kesehatan diri kita. Kita selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Kita jaga jarak dan menjaga imun kita, dan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Juga komunikasi anak dengan orang tua terlihat sangat jelas ketika mereka beribadah di rumah
atau live streaming atau video streaming bersama dengan orang tua, kakak dan adik. Kemudian adik-adik, keakraban antara orang tua, kakak, adik lebih baik saat-saat ini. Saat adik-adik harus belajar dari rumah bersama dengan orang tua yang mendampingi adik-adik. Keterbukaan orang tua pada anak dengan adanya kerjasama yang baik dalam mengatasi kesulitan adik-adik. Ada kan orang tua yang menjajaki buat kue, misalnya menjual kue, kemudian juga berkebun, bercocok tanam. Sehingga dari hasil berjualan kue ada pemasukan yang diperoleh untuk keluarga. Dan juga adik-adik dan keluarga mempunyai kepedulian yang tinggi untuk sesama. Dan mau juga berbagi kepada sesama yang sangat membutuhkan. Adik-adik harus selalu supaya adik-adik tetap menjadi anak yang taat dan setia. Tidak seperti umat Yehuda. Jadi adik-adik harus rajin berdoa. Adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab. Bahkan adik-adik ini gambaran dari keluarga yang tidak bisa ke gereja namun karena COVID-19 namun mereka beribadah di rumah. Ada omanya, ada papanya, ada mamanya, ada kakaknya beribadah bersama-sama di rumah dengan video streaming atau live streaming. Nah, adik-adik, biarlah adik-adik boleh menjadi berkat. Adik-adik boleh menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama agar adik-adik selalu mengandalkan Tuhan untuk pemulihan lebih baik bagi mereka yang terutama yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yaitu kita bersama-sama merayakan hari Natal, agar mereka dapat merayakan Natal dalam kesederhanaan dan hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, adik-adik, di sini ada lembar aktivitas. Di sini ada seperti teka-teki ya, adik-adik, di mana adik-adik harus mencari seperti kata reboisasi, berkelahi, aman, lestari, sakit, sembuh, banjir, longsor, dan perang. Nah, di sini juga adik-adik ada kata-kata yang harus dikelompokkan, mana yang menunjukkan situasi yang buruk dan mana yang baik. Adik-adik bekerja sama dengan orang tua di rumah ya. Ada lembaran-lembaran yang telah disediakan oleh kakak bunda. Nah, adik-adik, di sini ada ayat hafalan, diambilnya dari Pengkhotbah 3 ayat 11a yang berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nanti adik-adik tolong dengan orang tua sama-sama adik-adik menghafal ayat hafalan ini ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak dan bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan. Adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau kakaknya untuk bantu mengerjakan dan menyiapkan bahan-bahannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 131, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus berkuasa.
bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Bapa, pada kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih beribadah streaming. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberikan semangat dan sukacita untuk anak-anak ini dalam setiap ibadah minggu dan dalam pertumbuhan mereka. Berkati orang tua, kiranya Tuhan berkati usaha mereka dalam mendidik anak-anak di rumah. Kami juga berdoa untuk para pelayan, kakak, bunda yang bertugas. Berkati kami semua agar kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang baik. Berkati juga keluarga-keluarga kami, berkati segala usaha dan upaya serta kerja kami. Bapa, kiranya kami semua boleh menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dari tingkat presiden sampai wakil-wakil daerah. Tuhan, berikan roh hikmat kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin kami ini, agar dalam setiap putusan yang diambil bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, serta memberikan rasa damai dan adil. Berkati juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, khususnya untuk gereja kami, Maranatha Denpasar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar dan menyempurnakan doa kami ini seperti Tuhan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217 bait yang pertama, Beri Padanya. Persembahan yang sudah adik-adik berikan, nanti bisa minta tolong mama atau papa bawakan ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik sekalian. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita semua berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 208 bait yang pertama, Maranatha, Yesus datang segera. Orang yang menjadi miliknya pulang jadi warga kerajaannya. Adik-adik, mari kita lipat tangannya. Kita akan berdoa untuk doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami
Tuhan berkati kiranya persembahan yang sudah kami berikan bisa berguna bagi pelayanan dan pelebaran kerajaan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan berkati kami dalam kegiatan kami sehari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Maranatha. Bunda hitung sampai 3 ya. Baik, Bunda. Oke. 1, 2, 3. Maranatha. Adik-adik, kakak dan bunda mau mengucapkan selamat menyambut Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.